Pada artikel sebelumnya, saya menulis tentang Abram, seorang biasa tanpa catatan istimewa. Dipilih Tuhan menjadi cikal bakal satu umat pilihan, bahkan menjadi bapak banyak bangsa. Dimanapun kalau kita bicara tentang memilih, setiap orang dalam hal apa saja pasti akan selalu memilih yang terbaik. Ketika Tuhan memanggil dan memilih Abram, dia orang biasa saja. Hanya karena kehendaknya sendiri, dia pilih Abram. Itulah yang disebut kedaulatan Allah. Dari satu pribadi, kemudian menjadi satu umat, lalu karena situasi dan kondisi umat pilihan itu harus berpindah ke Mesir, menempati tanah Goshen, berkembang jadi besar, ditindas oleh Firaun, menjadi budak di sana. Melewati waktu 430 tahun, Tuhan membebaskan mereka melalui pimpinan Musa yang membawa mereka pergi menuju tanah perjanjian. Tahukah Anda, penggenapan janji itu baru terjadi jauh hari setelah Abraham meninggal. Ketika umat itu keluar dari Mesir, saya pikir yang ada dalam benak mereka hanyalah cepat-cepat keluar dari tempat penderitaan itu. Mereka tidak sempat berpikir kondisi perjalanan yang akan mereka lalui. Bagaimana soal kebutuhan makanan, minuman, sanitasi. Juga tidak punya bayangan soal tempat tujuan mereka. Dan benar saja, baru berjalan sekitar 2 hari, Firaun dan tentaranya mengejar mereka. Dan dari sisi depan ada Laut Teberau yang menghalangi perjalanan umat itu. Anda tentu sudah tahu jalan ceritanya. Kalau Tuhan sudah berjanji, dia akan memastikan janjinya itu terlaksana. Dia tahu situasi dan kondisi yang akan mereka hadapi. Dia sudah siapkan semuanya. Ada tiang api yang menahan majunya musuh. Ada mujizat yang membuat air laut terbelah membentuk jalan. Ada tiang awan di siang hari dan tiang api di malam hari. Ada mana dan burung puyuh turun dari langit. Ada air keluar dari gunung. Saat masih di Mesir, mereka sudah alami berbagai mujizat Tuhan. Saat perjalanan di padang gurun, tak kurang pula mujizat Tuhan. Apakah mereka pernah meminta semua itu? Tidak. Semua itu diberikan atas inisiatif Tuhan sendiri. Apakah karena kebaikan mereka sehingga Tuhan membalas dengan pertolongannya? Tidak juga. Firman Tuhan menegaskan kalau mereka itu adalah umat yang tegar tengkuk. Maknanya dalam teks Ibrani, menolak tunduk, menolak diarahkan, menolak otoritas, keras kepala secara aktif, bukan pasif. Tetapi, kalau Anda baca Alkitab, saudara akan menemukan bahwa Allah kita itu setia. Dia setia pada pilihannya. Dia setia dalam janjinya. Dia setia dalam kasihnya. Umatnya sering berulah, sering berontak, sering bersungut-sungut, menyatakan ketidakpuasan. Hal ini berjalan terus sampai Allah menurunkan hukum Taurat kepada Musa di atas Gunung Sinai atau Gunung Horeb. Dan 3.000 orang tewas. Saya tidak jelaskan di sini karena butuh penjelasan yang panjang. Inilah gambaran bahwa kehadiran hukum Taurat justru mendatangkan kematian. Ini berlawanan dengan peristiwa hari Pentakosta, di mana setelah Petrus berkhotbah tentang Kristus, yaitu Sang Kasih Karunia Allah, 3.000 orang bertobat. Sudahkah Anda melihat Dia sebagai Allah yang baik? Jauh sebelum pemilihan pun, tentunya Dia sudah tahu tentang bagaimana umatnya akan berperilaku. Namun Dia tetap memilih. Kita tidak bisa habis pikir bagaimana Allah yang Maha Tahu itu bisa memilih manusia-manusia tegar tengkuk menjadi satu umat pilihan. Kita juga tidak bisa berpikir bagaimana Yesus datang ke dunia bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Kita sendiri, memang kita sebaik apa sampai Tuhan bersedia mengadopsi kita sebagai menjadi anak-anaknya dan diberi anugerah keselamatan. Itulah sebabnya ribuan ucapan terima kasih tidak akan cukup untuk menyatakan rasa syukur kita atas mahakarya anugerahnya melalui salib itu. Hari ini dan hari-hari selanjutnya kita masih akan menempuh perjalanan hidup dengan segala lika-liku, kemelut, tantangan yang mengikutinya. Anda dan saya masih bisa mengeluh, bingung, merasa tertekan. Namun Allah tahu semua itu. Dia telah mempersiapkan segalanya. Namun
ada satu hal perlu menjadi perhatian kita. Umat Israel gagal masuk ke tanah perjanjian karena ketidaktaatan yang lahir dari ketidakpercayaan kepada Allah. Inilah yang kita butuhkan dalam mengikut Tuhan, yaitu percaya atau beriman. Sebab itu, tetap dengarkan kabar baik. Hidup dengan ajaran sehat dari Injil yang murni, agar iman selalu ada dalam hati kita. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin.